Bodoh. Kau udah baca Quran apa hafalan? Baca hati dulu Pak ya. Ngomong aja dulu ya penting. Lah Pak, ini bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan kuntung dengan judul komunikasi Islam membangun peradaban dengan kata-kata yang menumbuhkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengajarkan manusia dengan pena dan memberikan kemampuan untuk berkomunikasi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah yang komunikasi dan dakwanya mampu mengubah kegelapan jahiliyah menjadi cahaya iman. Nah, teman-teman, komunikasi sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan kamu dengan yang benar atau qawlan sadida. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan haruslah didasari oleh ketakwaan yang benar. Jika komunikasi kita tidak mendatangkan kemaslahatan, maka ia kehilangan nilai spiritualnya. Ada 3 pilar utama dalam komunikasi Islam. Kita diajarkan bahwa ada prinsip-prinsip yang menjaga agar komunikasi kita tetap bernilai ibadah. Mari kita ingat 3 di antaranya. Yang pertama adalah qaulan sadida atau perkataan yang benar. Maka lebih baik diam daripada tetap berkata-kata dengan perkataan yang salah. Yang kedua ada qaulan baligha, perkataan yang membekas atau menyampaikan pesan sesuai dengan kapasitas akal dan kondisi psikologis lawan bicara. Jadi janganlah teman-teman sekalian berbicara tinggi di depan teman-teman yang tidak mengerti. Janganlah sombong dengan ilmu yang didapatkan, karena ilmu itu bagian, bukan pilihan. Banyak orang-orang yang mudah menangkap pelajaran dan tidak mudah menangkap pelajaran. Jadi janganlah teman-teman ketika mempunyai ilmu yang lebih, jangan sampai sombong kepada teman-teman yang lainnya. Itu pesan saya. Dan yang terakhir adalah qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Bahkan saat menghadapi orang yang zalim seperti Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan untuk berbicara dengan lemah lembut. Kita ambil contohnya teman-teman. Di sini kan ada perempuan dan laki-laki. Nah, coba bedakan sekali ketika kita berbicara dengan perempuan. Perempuan itu kaum yang lembut. Jadi bagi teman-teman yang laki-laki, jangan sekali-sekali membentak kaum perempuan. Dan janganlah teman-teman berkata kasar apabila ada perempuan di sana. Marilah jaga lisan kita dari perkataan yang kasar, terutama untuk bagi kaum perempuan. Nah, komunikasi Islam mengajarkan kita prinsip tabayun atau klarifikasi. Sebelum menyebarkan informasi, apakah kita sudah memverifikasinya? Di dalam artian, di dalam komunikasi Islam tidak boleh menyebarkan berita hoax dan tidak boleh mengada-adakan yang tidak ada. Nah, seorang komunikator muslim seharusnya menjadi pembawa kabar gembira atau basyiran dan memberi peringatan dan ziran, bukan penyebar kebencian. Jadi, ketika teman-teman menerima hoax atau informasi-informasi yang tidak valid, jangan langsung diterima mentah-mentah. Tapi kita cari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung kita terima mentah-mentah, teman-teman. Oke, mungkin tak banyak yang saya sampaikan. Itu saja. Pastikan tahu ya. Hah? Pastikan tahu ya. Gitu, belum deh. Pastikan tahu. Oke. Silakan ngomong. Apa yang mau utarakan? Ulang-ulang ini. Tadi yang saya sampaikan tentang qaulan sadida atau berbicaralah dengan perkataan yang baik dan benar. Maksudnya adalah ketika kita berbicara itu kita cari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung berbicara. Kita tahu dulu kebenaran atau keasliannya. Dan ketika kita menerima hoax atau informasi-informasi, kita cari tahu dulu kepastiannya. Jangan langsung menyimpulkan sebuah informasi. Bisa jadi informasi tersebut salah. Nah, yang kedua qaulan sayyiran.
berbicaralah dengan lemah lembut, terutama kepada kaum perempuan. Karena kaum perempuan adalah kaum yang lemah lembut, tidak bisa dikata kasar. Karena sedikit pun kita membentak perempuan, itu bisa melukai psikis mental dia. Jadi di sini kan banyak kaum laki-laki. Jadi janganlah teman-teman yang laki-laki membentak atau berbicara kasar kepada kaum perempuan, karena itu bisa merusak psikis mentalnya. Apalagi kaum perempuan tersebut sudah menjadi pasangan kita nanti. Jangan sampai kita merusak mentalnya. Terus Kalau tadi tidak. baru semenit bang. kalau Sadina sudah, Ngeyel. kalau Sailan sudah. Ngeyel. Kok ngeyel? Tengok, tengok yang kau kirim di aku tuh nah. Juga, Baik. Apa? kita ini sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam sebaiknya menjaga lisan. Dan bukan cuma lisan saja yang kita jaga, tapi perbuatan juga harus kita jaga. Kaulan lain nah. Jangan sampai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam itu merusak generasi Gen Z sekarang. Contohnya minum-minuman keras, judi online, dan banyak lagi tindak pidana yang kita lakukan. Apalagi kita sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Dan besar harapan saya kepada teman-teman semua, apabila ada teman-teman kalian yang sedang berbicara di depan, tolong dihargai dan jangan kalian tertawai, karena belum tentu kalian bisa seperti dia. Itu pesan saya kepada teman-teman sekalian. Dan juga apabila teman-teman sekalian sudah membawa nama kampus, janganlah sekali-sekali kita rusakkan nama kampus tersebut. Karena banyak saya lihat di luar sana, dia memakai atribut kampus, tetapi melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Contoh minum-minuman keras, Siapa? judi online. Kalau Saya tidak bisa menyebutkan namanya, tetapi tapi ada. salah satunya di kampus STU Nusa Lembari. Siapa? Entah itu prodi apapun, yang itulah yang saya harapkan pada teman-teman. Kita ini kan seorang dai, teman-teman. Apalagi kita sebagai laki-laki ini seorang pemimpin, calon pemimpin. Jadi marilah kita semua mencontohkan hal-hal yang baik untuk teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Maka kita harus memberikan hal-hal yang positif, jangan menjadi contoh yang buruk kepada teman-teman kita. Dan apalagi saya mau sampaikan ya, Kaulan lain nah. Masih 6 menit. Lemah lembut. kalau apa? Lain nah. Nah, kolon baliho, perkataan yang membekas. Membekas dalam artian bukan kita membekas itu dengan perkataan yang buruk. Contoh kita menghina dia, itu kan pasti membekas di hati dia. Nah, itu jangan kita jadikan yang dimaksudkan dengan kolon baliho. Tetapi Baliho. perkataan yang membekas adalah perkataan yang memotivasi teman-teman kita. Seperti ketika temannya kalian mendapatkan prestasi, itu diucap, bukan malah dihina. Dia seperti itu karena orang dalam. Jangan seperti itu. Marilah kita ucapkan apresiasi sebaik-baiknya kepada dia, walaupun kita tidak tahu latar belakang dia mendapatkan itu seperti apa. Jadi itu yang dimaksud kaulan baliga, perkataan yang membekas, tetapi perkataan yang baik, bukan perkataan yang buruk. Karena kebanyakan sekarang orang-orang yang mempunyai teman yang mempunyai prestasi itu dicap sebagai orang dalam. Tetap maksudnya itu seperti dia itu meremehkan. Dia mendapat itu kan orang dalam. Jangan seperti itu, teman-teman. Marilah kita apresiasi setinggi-tingginya prestasi mereka. Jangan sampai kita melukai hatinya dengan prestasi yang dia dapat. Belum, baru 5 menit. Tim lewat. 5 menit setengah, dikit lagi. Sudah lewat. Terus apa lagi deh? Kalau balikan ya. Tim galau. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, walaupun waktu ini belum sampai dengan 7 menit, saya menyimpulkan
Bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya sudah membuat materi, tetapi saya menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa komunikasi dan kegiatan Islam harus tetap menjaga tutur kata yang baik, harus tetap menjadi contoh yang baik, dan harus tetap memuji teman-teman kita dengan perkataan yang baik, dan jangan sekali-sekali menyebar hoax atau informasi yang tidak valid. Besar harapan saya kepada teman-teman sekalian untuk mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Walaupun kita tidak tahu yang namanya manusia, pasti sering melakukan hal yang salah dan lupa. Tetapi marilah kita berusaha menjadi orang yang baik. Apabila kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik, maka jadilah orang yang berguna atau berguna. Maksudnya adalah seperti ini. Apabila kita tidak bisa melakukan kebenaran, maka jangan lakukan kesalahan. Apabila kita tidak bisa mengamalkan, maka janganlah kita mengintimidasi, janganlah kita membuat kejahatan lainnya. Kalau kita tidak bisa benar, jangan bersalah. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari kuntum saya tadi teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, terima kasih, karena itu mempercepat waktu juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. mohon maaf apabila kurang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.